Cek. Oke guys, welcome back to Gnosis alias Cakra Diva dalam pembahasan alur cerita prediksi alias spoiler BTTH episode ke-189. Seperti biasa, kita review dulu pembahasan alur cerita spoiler sebelumnya, di mana klan Hun yang ternyata menjadi dalang di balik pemusnahan klan Ling dan klan Xi pada akhirnya menyerang klan Yao dan Xiaoyan yang mengikuti upacara pengobatan mau tidak mau jadi terlibat. Xiaoyan mengemban beban berat setelah Yao dan memohon dengan seluruh kehidupannya agar tuan muda klan Xiao itu bersedia menyelamatkan generasi muda klan Yao, dan dengan pengorbanan para tetua klan termasuk juga Yao Dan yang meledakkan diri, Xiaoyan pun mendapat kesempatan untuk merobek ruang ketika membawa seluruh generasi muda klan Yao keluar dari alam yang dicuci dengan darah tersebut. Gimana cerita selanjutnya? Langsung aja kita terobos. Hun Huji sempat kesal melihat dua iblis suci membiarkan Xiaoyan pergi, namun wajahnya maupun wajah Hun Jing berubah suram saat melihat Hun Yan kembali dengan tubuh babak belur dan dipaksa mengakui jika bocil FF1 itu memang memiliki beberapa kemampuan. Meskipun begitu, Hun Huji berpikir jika mereka tidak bisa membiarkan Xiaoyan kabur karena bocah itu tidak salah lagi memiliki giok kaisar kuno Tao Se di tangannya, dan mereka harus mendapatkan benda itu apapun yang terjadi. Apapun itu, sekarang tugas utama mereka adalah mengumpulkan kekuatan garis keturunan klan Yao, dan dengan garis keturunan ini mereka dapat memperpanjang usia klan Hun selama 1000 tahun lagi. Sementara itu, rombongan Xiaoyan yang berhasil melarikan diri dari alam Yao akhirnya keluar di pegunungan Senong yang menjadi wilayah kekuasaan Mbah Seno, dan Yolo buru-buru memastikan keadaan muridnya mengingat sebelum keluar dari alam Yao, Xiaoyan mendapat serangan kejam dari Hun Yan. Xiaoyan mengatupkan gigi ketika menggelengkan kepala menenangkan sebelum segera membakar lukanya dengan api teratai pemunian iblis dan menahan pengikisan Qi akibat cakar darah Hun Yan. Xiaoyan mengambil jeda sejenak untuk memulihkan diri, sementara selusin generasi muda klan Yao berlutut ke arah pegunungan dengan kepedihan. Di hati mereka berpikir bahwa saat ini tidak ada lagi tempat untuk mereka kembali. Sebagai generasi muda terkuat klan, Yao Tian berusaha untuk tenang ketika mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Xiaoyan, berkata bahwa mereka tidak akan bisa membalas jasa pemuda itu bahkan dengan nyawa sekalipun. Xiaoyan melambaikan tangannya ketika berkata bahwa generasi muda klan Yao tidak perlu membalas apapun dan hanya perlu bertahan hidup sesuai dengan harapan orang-orang tua klan mereka. Xiaoyan mengungkapkan ekspresi berpikir yang dalam sebelum kemudian menentukan bahwa setelah ini dia dan Yao Tian akan pergi ke klan Gu, sementara Yolo akan membawa sisa generasi muda klan Yao yang lainnya ke aliansi Rumah Langit dan memberikan perintah untuk meningkatkan pertahanan ke level tertinggi. Yolo mengangguk paham karena dengan kekuatannya dia pun tidak akan bisa banyak membantu, malah menjadi beban bagi Xiaoyan. Senong ragu-ragu sejenak sebelum berkata jika dia akan mengikuti Yolo ke aliansi Rumah Langit karena dia ingin bertemu dengan leluhur Menara Pil alias Pilgub yang juga berada di aliansi. Xiaoyan langsung bersuka cita mendengar pernyataan Senong karena bukan hanya ahli tingkat tinggi sebagai bintang 6 doseng, pemilik api roh kehidupan itu juga merupakan alkemis tua benua Doqi yang tidak bisa diragukan lagi kemampuan pemunian obatnya. Yao Tian dan Yao Ling juga tidak menunjukkan pertentangan apapun atas keputusan Xiaoyan, dan meskipun Xiaoyan tidak lebih tua dibanding mereka berdua, pemuda itu masihlah orang yang menyelamatkan nyawa mereka, dan mereka percaya bahwa mengikuti Xiaoyan adalah keputusan terbaik yang bisa mereka ambil saat ini. Xiaoyan merasakan luka-lukanya telah pulih secara signifikan dan berniat mengajak semua orang untuk mengeksekusi rencana sebelum ekspresinya berubah ketika melihat sesosok berjubah hitam dengan bilah hantu merah tua besar di bahunya sedang mengamati mereka dari jauh. Setelah persembunyiannya terbongkar, sosok itu tersenyum ganas dan Mbah Senong langsung mengenalinya sebagai salah satu iblis suci klan Hun yang bernama Hun Sha.
Hunsa menginjak udara kosong ketika muncul di depan semua orang dan cukup terkejut karena melihat ada orang yang benar-benar bisa merobek penghalang spasial suhu. Apalagi salah satu di antara orang yang kabur adalah Xiaoyan yang merupakan buronan kelas kakap klan Hun. Xiaoyan menunjukkan ekspresi serius sebelum meminta Yolo untuk pergi lebih dulu, sementara dia akan memblokir Hunsa untuk membeli waktu. Abah jelas terkejut melihat Xiaoyan berniat memblokir Hunsa sendirian, apalagi setelah Xiaoyan mengeluarkan botol giok berisi pil obat misterius tingkat 9. Meskipun pil itu dapat meningkatkan kekuatan seseorang, Xiaoyan masih membutuhkan banyak waktu dan pil obat untuk membantu penyempurnaan pil obat misterius dalam tubuhnya. Jika Xiaoyan menelannya dan langsung bertarung dengan Hunsa, bukan tidak mungkin muridnya akan mengalami pembalasan dan luka parah akibat penyerapan pil obat yang tidak sempurna. Kendati demikian, Yolo juga tidak bisa berbicara banyak karena sekali lagi kekuatannya tidak cukup untuk membantu Xiaoyan, dan semakin lama dia berada di sini, akan semakin sulit juga bagi Xiaoyan untuk melindungi mereka. Karena itulah Yolo menyerahkan plat giok spasial dan meminta Xiaoyan menghancurkannya jika berhasil menyelamatkan diri dari Hunsa, sebelum kemudian melesat ke cakrawala bersama semua orang. Hunsa sempat bergegas mengejar Abah dan kawan-kawan sebelum dihentikan sepenuhnya oleh Xiaoyan yang membuat wajahnya berubah suram. Beberapa saat kemudian Hunsa melihat pil misterius di tangan Xiaoyan dan meminta tuan muda klan Xiao itu untuk menyerahkannya apabila menginginkan kematian yang mudah. Xiaoyan hanya tersenyum dingin mendengar kata-kata Hunsa sebelum meremas tangannya dan menelan pil misterius hingga menyebabkan sisik naga padat muncul di atas permukaan kulitnya. Xiaoyan merasakan energi luar biasa besar membajiri tubuhnya sebelum kemudian berubah menjadi suara gemuruh yang menggema di seluruh pegunungan. Hunsa mengangkat alisnya ketika melihat kegilaan Xiaoyan yang sama saja seperti bunuh diri sebelum tertawa dan berkedip muncul di depan Xiaoyan dengan pisau merah darah di tangannya. Xiaoyan menarik penguasa Suan dan menyebabkan angin tajam menyebar saat bilah pisau dan penggaris besar bertabrakan. Xiaoyan dipaksa mundur puluhan langkah setelah tabrakan, menyebabkan rasa manis naik di tenggorokannya, namun juga membawa kelegaan karena bisa melepaskan kekuatan obat yang sedang mengamuk di tubuhnya. Ekspresi Hunsa sedikit jelek saat menghadapi Xiaoyan yang dokinya meledak-ledak dengan keras setelah menelan pil misterius tingkat 9. Tidak menyangka jika Xiaoyan justru memanfaatkan ledakan energi di tubuhnya untuk baku hantam. Meskipun begitu, Hunsa masih yakin jika pembalasan dari pil obat misterius tingkat 9 akan segera dirasakan datang, dan dia sangat tertarik untuk melihat bagaimana Xiaoyan berjuang untuk kehidupannya ketika saat itu datang. Sayangnya Hunsa tidak diberikan kesempatan untuk bersantai sama sekali ketika digempur tanpa henti dengan penggaris besar Xiaoyan yang bahkan gunung-gunung mulai berhamburan. Lengan Hunsa sedikit-sedikit mati rasa ketika tubuhnya sekali lagi dihempaskan ribuan kaki dan menabrak pegunungan dengan kejam, di mana momen tersebut langsung dimanfaatkan Xiaoyan mengepakkan sayap tulangnya dan terbang menjauh di cakrawala bersama bewang yang sudah ditugaskan untuk membawa Yao Tian dan Yao Ling lebih dulu. Xiaoyan mengerutkan keningnya ketika merasakan aura membunuh padat yang dikeluarkan oleh Hunsa. Agak frustasi karena iblis suci klan Hun itu sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah meskipun sudah dihajar sampai babak belur. Sementara itu masih ada setengah hari yang panjang sampai mereka sampai di alam Gu, dan saat ini energi pil misterius sudah membuat bagian dalam tubuhnya menjadi sangat menyedihkan, bahkan dengan bantuan Yuwa untuk memurnikannya. Xiaoyan kemudian meminta Yao Tian dan Yao Ling untuk pergi lebih dulu karena dia yakin target Hunsa yang sebenarnya hanyalah dirinya. Namun meskipun Yao Tian sudah berjanji untuk mematuhi Xiaoyan seumur hidupnya, permintaan itu auto ditolak mentah-mentah karena sang tuan muda klan Yao itu tidak ingin meninggalkan orang yang sudah menyelamatkan nyawanya begitu saja. Xiaoyan cukup tersentuh melihat pemandangan ini, namun baru saja ia hendak menegur Yao Tian karena mereka tidak memiliki waktu untuk berdebat, Yao Ling sudah lebih dulu mendorong kakaknya dan mengirim Yao Tian terbang seolah memintanya untuk pergi. Xiaoyan hanya bisa geleng-geleng kepala melihat Yao Ling tampaknya sudah menentukan keputusan sebelum membawa tuan putri klan Yao itu pergi.
Wajah Yaoling sedikit memerah saat pinggangnya yang halus dipeluk erat oleh Shoyan sambil mengamati wajah yang tampan bahkan jika dibandingkan dengan kakaknya sendiri. Mengingat sifatnya yang dingin dan angkuh, Yaoling tidak pernah merasa tertarik pada lawan jenis seumur hidupnya dan Shoyan adalah satu-satunya pengecualian atas perasaan tersebut. Shoyan sendiri tidak punya waktu untuk diganggu dengan keindahan dalam pelukannya karena selain udah terbiasa ketemu Tobrut sejak zaman bocil, pada saat ini sebagian besar pikirannya terfokus pada menekan energi yang tak terkendali di tubuhnya sambil mempertahankan kecepatan agar tidak disusul oleh Hunsa. Adegan kejar-kejaran ini berlanjut selama beberapa jam dan kondisi Shoyan jelas menjadi semakin buruk di mana banyak kristal-kristal energi yang mulai menutup seluruh meridian di tubuhnya. Yaoling yang juga memiliki persepsi spiritual kuat tidak dapat menahan kekhawatiran karena dia mampu merasakan betapa kekuatan hidup Shoyan semakin melemah. Ketika itulah Yaoling tiba-tiba mengulurkan pergelangan tangan putih saljunya dan mengatakan bahwa konstitusinya yang unik membuat darahnya menyimpan kekuatan spiritual yang bergizi. Shoyan dapat memahami situasi dengan cepat dan karena mereka memang tidak memiliki banyak waktu, tuan muda ketiga keluarga Chow itu tidak mengucapkan apapun ketika menggigit pergelangan tangan Yaoling dan menyesap darah yang sebenar-benarnya memang mampu mengisi kekuatan spiritual di dalam tubuhnya. Darah Yaoling tidak salah lagi memang menyimpan kekuatan misterius, tapi Shoyan tidak sampai hati untuk melahap lebih banyak ketika melihat betapa pucat wajah Yaoling saat ini. Yaoling menggelengkan kepalanya saat melihat tatapan khawatir Shoyan sebelum mengingatkan bahwa Hunsa telah meningkatkan kecepatannya. Shoyan menarik napas dalam-dalam ketika meminta Yaoling untuk berpegangan erat karena sebentar lagi mereka akan tiba di wilayah klan Gu. Wajah Hunsa tampak sangat muram saat melihat Shoyan sekali lagi meningkatkan kecepatan dan dia tidak bisa membiarkan bocah nakal itu untuk mencari perlindungan klan Gu apapun yang terjadi. Segera saja segel yang dibentuk oleh tangan Hunsa berubah sebelum tubuhnya berubah menjadi kelawar hitam yang menghilang begitu saja. Ekspresi Shoyan berubah ketika melihat Hunsa menghilang sebelum kemudian muncul di ruang kosong yang ada di atas kepalanya. Hunsa keluar dengan tatapan ganas sambil mengayunkan bilah darah di tangannya yang membuat wajah Shoyan berubah suram. Shoyan baru saja memanggil Yiwa dan bersiap mengaktifkan kekuatan 9 petir emas ketika sesosok pria tua berjubah hijau muncul, di mana sosok yang muncul itu adalah salah satu dari 3 dewa abadi klan Gu yang bernama Gudao. Wajah Hunsa berubah suram, tidak menyangka bahwa dia harus menghadapi lawan yang begitu merepotkan mengingat 3 dewa abadi klan Gu adalah eksistensi yang dapat dibandingkan dengan 4 iblis suci klan Hun. Gudao menolak permintaan Hunsa untuk tidak ikut campur masalahnya dengan Shoyan karena saat ini sang tuan muda klan Xiao dianggap sebagai setengah anggota klan Gu setelah merenggut ke perawanan Sun Er di alam api iblis. Shoyan melebarkan mulutnya dan menunjukkan rasa malu-malu anjing yang langka ketika Gudao sempat-sempatnya ngesepil adegan bercocok tanam yang menyenangkan antara dia dan Sun Er di tengah kekacauan ini. Sebelum segera mengendalikan diri dan melaporkan bahwa klan Hun adalah dalang di balik pemusnahan klan Si, klan Ling, dan saat ini klan Yao. Ekspresi Gudao berubah dingin ketika menyadari bahwa dugaan mereka selama ini adalah kebenaran dan tanpa menyangkal sama sekali, Hunsa berkedip muncul di depannya dengan ayunan bilah darah yang kejam. Gudao hanya tertawa terbahak-bahak menghadapi serangan Hunsa sebelum mengepalkan tangannya dan melebarkan batang hijau besar ke arah bilah berdarah hingga membuat ruang dalam radius puluhan ribu kaki bergetar hebat. Nah, ketika Hunsa telah ditangani oleh Gudao, Shoyan tidak bisa menahan rasa pusing di kepalanya ketika energi di dalam tubuhnya benar-benar tidak terkendali. Shoyan terduduk acak ketika Yiwa keluar dan berubah menjadi kuali api yang membungkus tubuh Shoyan.
Tanpa gangguan musuh, Shoyan bisa sepenuhnya memfokuskan pikiran untuk memperbaiki kristal energi di dalam tubuhnya, membuat energi luar biasa kuat dan tak berujung perlahan beredar dan mengisi seluruh meridian di tubuh Shoyan. Sementara Shoyan memanfaatkan waktunya untuk memperbaiki energi pil misterius. Pertarungan Gudao dan Hunsa yang sama-sama merupakan ahli bintang 7 Doseng telah menciptakan kekuatan destruktif yang mengguncang bumi. Meskipun kekuatannya sepadan dengan Gudao, Hunsa masih tidak bisa menahan kepanikan karena apabila dua dewa abadi klan Gu ikut muncul, dia pasti akan mengalami kesulitan bahkan hanya untuk sekedar mundur dan menyelamatkan dirinya. Oleh karena itulah Hunsa berpikir untuk segera menyelesaikan pertarungan dan membawa Shoyan pergi sebelum bala bantuan klan Gu datang. Gelombang menakutkan yang tak terlukiskan menyapu langit ketika kekuatan Hunsa melonjak dan tepat ketika Gudao melemparkan batang hijaunya, tubuh iblis suci klan Hun itu menghilang sebelum kemudian muncul di gunung tempat Shoyan berada. Ekspresi Gudao berubah dingin ketika mengejar Hunsa, meskipun sepertinya pengejaran itu masih akan sedikit terlambat. Nah, tepat ketika Hunsa hampir saja meraih Shoyan dengan tangannya, mata hitam pemuda itu tiba-tiba terbuka sebelum melonjakkan aura yang berkali-kali lebih kuat dibanding sebelumnya. Wajah Hunsa berubah jelek menyadari bahwa Shoyan benar-benar menyempurnakan pil misterius tingkat 9 dan melenggang menjadi seorang praktisi bintang 6 Doseng. Hunsa tidak memiliki banyak waktu untuk berpikir ketika melepaskan telapak tangan seperti dewa kematian miliknya ke arah Shoyan. Namun ketika itu lengan Shoyan bergetar ketika simbol naga di sana meletus sebelum berubah menjadi petir emas yang menghancurkan lengan Hunsa. Gudao yang sudah ngebut hanya bisa melongo melihat Shoyan melepaskan kekuatan yang begitu menakutkan, sementara Hunsa menahan ekspresi pusat di wajahnya ketika melihat lubang hitam yang terus-menerus mengeluarkan cairan merah besar memenuhi telapak tangannya. Hunsa benar-benar dibuat marah karena tidak bisa menangkap Shoyan. Namun upaya ini benar-benar harus disudahi karena dia merasakan ada banyak ahli yang sedang menuju kemari. Karena itulah dengan raungan dalam yang dipenuhi kemarahan, Hunsa memperingatkan Shoyan bahwa suatu saat dia akan mencabut nyawa pemuda itu dengan tangannya sendiri sebelum berubah menjadi kilat hitam ketika menghilang dari pandangan semua orang. Gudao tertawa kecil ketika melihat kekuatan Shoyan melonjak, berkata jika seperti intervensinya adalah sesuatu yang tidak diperlukan. Shoyan buru-buru menangkupkan kedua tangannya ketika meminta Gudao untuk berhenti bercanda karena kalau bukan berkat intervensi sang dewa abadi klan Gu, mungkin sekarang tubuhnya sudah meledak lebih dulu karena kekuatan pil misterius. Gudao hanya bisa menghela napas iri melihat keberuntungan Shoyan karena selama ratusan tahun kehidupannya, dewa abadi di klan Gu itu belum pernah menikmati pil obat tingkat ini. Obrolan Shoyan dan Gudao diakhiri ketika rombongan penjaga klan Gu pimpinan Lingkuan datang, di mana salah satu komandan terdam hitam itu hanya bisa memandang Shoyan rumit ketika menyadari kekuatan pihak lain alias Shoyan benar-benar telah menjadi semenakutkan ini hanya dalam beberapa tahun yang singkat. Gudao menjelaskan bahwa salah satu iblis suci klan Hun telah datang dan menegur para anggota tentara terdam hitam agar berlatih lebih keras karena Shoyan yang usianya jauh lebih muda daripada mereka hampir saja berhasil mematahkan lengan Hunsa. Pernyataan itu jelas saja membuat Lingkuan terdiam, namun tidak membantah sama sekali karena seseorang seperti Hunsa pada dasarnya dianggap sebagai legenda di hati mereka. Namun tidak hanya berhasil melarikan diri dari tangannya, Shoyan yang dulu sempat dia remehkan dan injak-injak harga dirinya itu telah melukai dan memaksa legenda itu untuk melarikan diri demi kehidupannya. Terlepas dari betapa besar harga dirinya, Lingkuan telah belajar banyak dari hubungannya dengan Shoyan dan tidak punya pilihan selain mengagumi kemampuan yang pemuda tersebut pemuda itu miliki.
Gudao kembali fokus pada fakta bahwa klan Yao telah dimusnahkan dan hal ini jelas bukanlah perkara yang biasa-biasa saja bagi seluruh klan kuno. Karena itulah tanpa banyak babi bu, Gudao membawa Xiaoyan ke alam Gu dan melaporkan hal ini kepada Gu Yuan yang langsung membuat pertemuan sesepuh klan saat itu juga. Xiaoyan buru-buru menyapa Gu Yuan dengan hormat, dilanjut dengan para tetua termasuk juga dua dewa abadi klan Gu lain selain Gudao. Tidak hanya yang tua-tua, para generasi muda termasuk Ayang tercinta Desun Er pun hadir. Gu Yuan tertawa melihat peningkatan kekuatan Xiaoyan yang enggak ngotak, berpikir jika Xiao Xuan pasti akan bahagia jika melihat salah satu keturunannya menjadi sekuat ini. Selain itu, Gu Yuan juga meminta Xiaoyan untuk mulai memanggilnya paman alih-alih kepala klan, karena bagaimanapun pemuda itu akan menjadi mantunya di masa depan. Gu Yuan tersenyum ketika memandang Xiaoyan dengan tatapan menyenangkan, seolah benar-benar puas hanya karena pemuda yang luar biasa yang layak untuk putrinya. Merasa cukup untuk ngomongin masalah mantu, Gu Yuan meminta Xiaoyan untuk menceritakan masalah klan Yao, dan tuan muda ketiga keluarga Xiao itu segera bertanya apakah Gu Yuan memiliki informasi tentang klan Tunling. Suara jelas retak terdengar memenuhi aula ketika para tetua klan menunjukkan ketegangan, sementara Gu Yuan menarik napas panjang ketika memastikan kenapa Xiaoyan menanyakan ini. Baru setelah itu Xiaoyan menjelaskan tentang pertemuannya dengan api pelahap kekosongan alias Suwu dan bagaimana klan Tunling yang dia tanyakan telah menjadi satu dengan api surgawi peringkat kedua tersebut. Para sesepuh memekik terkejut sementara Gu Yuan sekali lagi menghela napas ketika menjelaskan bahwa klan Tunling adalah klan misterius di zaman kuno yang menurut legenda pernah menimbulkan badai berdarah di benua Doki. Klan Tunling menjadi sangat ditakuti karena memiliki kemampuan untuk melahap kekuatan garis keturunan dari klan kuno, sehingga klan-klan pada zaman kuno akhirnya membentuk aliansi untuk sama-sama menghancurkan klan Tunling. Menghadapi penghakiman massal klan kuno lain, klan Tunling pun hancur dan sepertinya sisa-sisa anggota mereka diburu oleh klan Hun. Sampai di sini ekspresi Gudao menjadi sangat serius ketika mengingatkan Gu Yuan tentang klan kuno yang menghilang satu demi satu, sebelum kemudian hanya tersisa 8 klan saja yang dikenal sampai saat ini. Sementara klan kuno lain menghilang, klan Hun masih begitu jaya dan kekuatan garis keturunannya justru menjadi semakin menakutkan selama bertahun-tahun meskipun menjadi klan kuno yang paling jarang tampil dibanding klan kuno lainnya. Fakta ini seperti membuka mata mereka dan memahami jika klan Hun dengan bantuan Suwu tidak salah lagi telah mendapatkan kekuatan klan Tunling sehingga mampu menelan garis keturunan klan kuno lainnya. Mata Xiaoyan menatap tajam pada Gu Yuan saat bertanya apa yang harus mereka lakukan karena saat ini klan Hun telah memiliki 4 bagian Gyo Kaisar kuno Tause di tangannya. Menurut Xiaoyan mereka tidak bisa menunggu untuk mati dan lebih baik segera menjalin komunikasi dengan klan kuno yang tersisa. Gu Yuan mengangguk mendengar saran Xiaoyan sebelum kemudian memerintahkan para tetua untuk mengirim pesan pada klan Yan dan klan Le bahwa klan Gu mengundang kedua klan untuk membahas masalah hidup dan mati. Xiaoyan akhirnya ketangkap basah kan, kamu Pak Boy sama bapak mertua udah push rank duluan. Aduh, nggak boleh ya guys ya, harus halal dulu ya, harus ada penghulu dulu, harus ada yang menyaksikan dulu gitu ya. Karena kan kita itu teh bukan ayam gitu, bukan kambing gitu, bukan kucing gitu yang langsung, apalagi bukan onyet gitu yang langsung sat beres gitu ya. Enggak gitu, kita tuh dikasih otak, dikasih akal untuk berpikir ya guys ya. Jangan ya nggak boleh gitu ya guys ya. jangan gitu ya guys ya. Pokoknya mah kita ambil yang positifnya aja. Kalau bisa kalian kultivasi kayak Xiaoyan ya lebih bagus gitu. Ya harusnya kalau bisa kayak Xiaoyan ya harusnya tinggal samperin aja ya kan, Pak gue mau kawinin anak lu nih, setujuin nggak? Oh enggak, ya udah bawa bapaknya ke tengah laut gitu. Aduh, ngomongin apa sih?